Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang talak. Kita mulai membahas tentang masalah talak, yakni kitabu at-talaq. Dan ini merupakan pembahasan yang penting karena kita harus mengilmui tentang masalah ini. Masalah talak ini merupakan bagian daripada ilmu yang harusnya kita tahu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, yang dengannya Allah kasih pahala, kasih ilmu, dan Allah angkat derajat kita semua. Dalam pertemuan yang lalu kita bahas sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, inna talaqa tajri fihi al-ahkamul khamsah. Sesungguhnya talak itu berlaku padanya 5 hukum. 5 hukum yang dimaksud hukum taklifiyah, yakni bisa makruh, bisa haram, bisa mubah, bisa sunnah, bisa wajib. Dan dalam pertemuan yang lalu kita bahas pada dasarnya talak itu hukumnya makruh. Al-aslu fit talaqi al-karahah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi pada dasarnya, sekali lagi, perceraian itu makruh. Ini hukum asal cerai. Kemudian beliau berkata, waqad yakunu wajiban, dan bisa jadi apa? Wajib. Ya. Kita sudah bahas tentang yang pertama atau yang kedua, ya. Jadi ini hukum yang kedua. Ini talak itu wajib. Karena pertama hukum talak itu hukum asalnya apa? Makruh. Kemudian bisa jadi wajib ketika ada laki-laki yang bersumpah, dia bersumpah kepada Allah tidak menggauli istrinya selama lebih dari 4 bulan. Dan bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama lebih dari 4 bulan ini, hukumnya dalam Islam disebut apa? Siapa yang ingat? Gila. Ya. Jadi nggak boleh suami tidak menggauli istrinya atau bersumpah lebih dari 4 bulan. Ima dia tahan, atau dia kembali, atau ceraikan. Ini syariatnya demikian, dan itu disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 226 dan 227.
Kemudian hukum yang ketiga, al-mustahab. Ya, bisa jadi talak itu mustahab, disukai, ini disenangi, disunahkan maksudnya ya. Ini kondisinya bagaimana? Disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa idza talabatiz zaujatu talaqa lakin bi syarti alla yakuna talaba hamqa. Jadi yang kedua ini, yang ketiga ya, mustahab apabila seorang wanita meminta cerai kepada suaminya atau dari suaminya. Jadi disukai, dicintai itu kalau ada wanita yang minta cerai kepada suaminya. Ketika dipandang wanita ini bukan wanita yang pandir. Permintaannya bukan permintaan karena didasari dengan kebodohan atau kepandiran. Dengan sadar, memang wanita ini sadar, dan dia memang mau cerai, maka disunahkan bagi seorang suami menceraikan wanita tersebut. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita perhatikan penjelasannya supaya lebih memahami tentang jenis yang ketiga ini. Kata beliau, sebagian wanita memiliki kebodohan, kepandiran, hamaq atau humkun. Idza aqtabaha az-zawj fi ayyi syai'in qalat talliq. Kalau suami itu membuat dia marah, murka dalam masalah apa saja, langsung bilang ceraikan aku. Ceraikan saja. Ya. Ini namanya talab hamqa, ya. Hamqa ini pandir. Jadi sebagian wanita tidak bisa menguasai dirinya. Itu hamqa. Ya, hamqa wanita ini. Jadi hamqa apa? Pandir, ya. Permasalahan keluarga mesti ada. Permasalahan keluarga itu mesti ada. Di sini saya berkata, idza ghadabaha az-zawj fi ayyi syai'. Kalau suami membuat marah istri, di istri itu bilang apa? Ceraikan aku, ceraikan saja, tolak. Wa ba'du az-zawjati takunu aqwa min az-zawji fi an-nashad, fatumsiku bi talabihi wa taqul la utlikuka hatta tutalliqani. Ada sebagian wanita, sebagian istri, ya, itu lebih kuat dari laki-laki. Sini nasyadnya, ya. Nasyad itu semangatnya. Fatumsiku bitalabihi. Dia pegang ini baju atas laki-lakinya atau kerahnya mungkin. Dipegang. Gitu. Ngeri nih wanita ini. Subhanallah. Wa taqul, dan dia berkata, saya tidak akan melepaskan ini sehingga kamu ceraikan aku. Gitu. Ya. Ada wanita seperti itu. Dia bilang, kemudian laki-lakinya bilang, anti talib, kamu cerai. Terus bilang lagi, enggak cukup, ceraikan lagi yang kedua, supaya engkau enggak balik padaku. Gitu. Kemudian dibilang lagi sama suaminya, kalau gitu kamu cerai. Cukup juga, yang ketiga, sekaligus. Itu, ya. Kemudian anti talik. Nah, habis 3 kali, awwalu man jandam, kata Syekh Utsaimin, pertama kali yang nyesel az-zaujah. Yang nyesel siapa? Perempuan ini. Tabki, dia nangis. Ya, ini sekaligus nasihat untuk para wanita. Jangan bermudah-mudah minta cerai. Ya. Dan laki-laki juga bersabar untuk tidak memudah-mudah untuk menceraikan. Ya, nyesel. Banyak wanita yang nyesel, udah ceraikan aja. Gitu. Ceraikan, diceraikan, nyesel. Awalnya marah-marah, pas dicerai, ya saya ceraikan, nangis. Rata-rata seperti itu tuh perempuan tuh.
nangis. Ya, oh yuk tanda tangan, misalnya gitu. Suruh tanda tangan perceraian kita, tidak tangan, nangis. Itulah perempuan, akhi. Ya. Fal muhim anna al-mar'a idza talabat at-talaqa an iktina'in la an humkin aw infi'al. Jadi al-muhim ya, wanita itu kalau minta cerai an iktina' karena memang iktina' dari dirinya itu. Orang yang punya sifat tawakkul ini hidupnya nyaman, akhi. Iya, nyaman. Tidak harus semua dokumentari. Tidak harus semua dokumentari. Misal, ya, misalnya ya, suami capek habis kerja datang, ya, jendela miring dikit, misalkan ya, karena lagi capek wajar istirahat duduk dulu kan. Kemudian si istri emang nggak ada perhatian, tiba-tiba begitu. Ya, emang nggak ada perhatian, kamu cuek, kamu mata lu di mana? Jendela miring dikit, ya kan? Wajar miring dikit, akhi. Ya. Harusnya kan jangan ngomong memang nggak ada perhatian, nggak usah. Ya kasih minum dulu kopi, jangan hanya gitu kan? Ya tidak, pisang goreng, kopinya atau teh, kopi pahit nggak apa-apa. Ya, kemudian baru bilang itu jendela kayaknya miring dikit. Oh iya nanti itu. Ya. Atau suami misalkan di kamar ya spraynya berantakan ya kan ya, atau belum rapi, cuma ujung kanan doang belum rapi, ini belum rapi nih ya, ahsan antum turunkan sendiri, jangan belum rapi diomongin mau tidur harus yang rapi nanti ya. Ini penyakit jiwa yang begini. Betul, akhi. Ya. Ada kotor dikit, ngeres dong, ngeres. Pasir ya. Wajar ya aja. Antum tinggal apa? Aku selesai. Jangan nanti harus bersih. Anak kan pembersih. Gitu. Dilahirkan dari keluarga yang bersih. Ini pasir-pasir di atas kasur. Nanti onta lewat loh. Dia onta lewat di padang pasir, ya stres begini, oke. Ya tidak, sendal miring lurusin, ya ini orang penyakit jiwa. Anda kan yang begini, ya kalau ada yang begini bertobat, akhi, hidup susah, ya. Nah, taunya tawakkul sudah. Cuek dalam masalah-masalah yang kecil. Masalah yang kecil itu jangan diperbesar. Ya. Jangan diperbesar. Ini rumah tangga. Saling mendukung. Ya. Jika dimaafkan. Saling memaafkan. Bukan saling menyudutkan, mencari kesalahan. Ya. Memang antum dicari KPK. KPK nggak mencari kesalahan ya. Baik. Jadi kalau misalnya ada wanita sudah merasa tidak dia tahan dan kehidupan rumah tangganya itu nggak nyaman, kemudian minta cerai, ceraikan. Dan ini mustahab, ya. Mustahab disukai. Nah, yang ketiga, sebentar. Jadi Syekh Utsaimin banyak berbicara tentang masalah ini sampai di akhirnya beliau berkata gini, "Fahuna naqulu zauj," di sini kami berkata kepada suami,
al-afdal an tutalliqa min ajli mura'ati haliha wa man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Jadi kalau misalkan si perempuan bilang nggak sanggup lagi hidup, ya ceraikan aja. Karena ini memperhatikan keadaannya juga, kondisinya juga, dan Ibnu berkata, wa man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ingat ini. Jadi perhatikan ya kawan Allah, ya kan. Kita berinteraksi dengan keluarga, dengan istri itu, ya. Yang jadi nomor satu yang harus kita ingat itulah adalah siapa? Allah. Ya. Kita bermuamalah dengan istri bukan karena istri, tapi karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala nomor satunya. Karena kita mempertanggungjawabkan semua hal perlakuan kita ke istri di depan Allah. Bukan karena istri. Makanya cintanya kita cinta karena siapa? Kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilang ke istri, ana uhibbuki fillah. Ana cinta anti karena Allah. Kalau sudah tidak sejalan lagi, ya, karena Allah juga berpisah. Dan ketika seorang perempuan minta cerai dan memang antum sudah lihat, ya, sudah lihat mafsadat dan maslahatnya. Kalau cerai maslahatnya gini, mafsadatnya begini. Bersama maslahatnya begini, mafsadatnya begini. Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih banyak. Kemudian setelah ditimbang, ceraikan. Ini sunnah. Dan di sini disebutkan, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganti dengan lebih baik. Dengan syarat kitanya lurus. Kitanya tidak neko-neko, nggak belok kanan, nggak belok kiri, lurus saja sudah lempeng. Jadi kita berusaha menunaikan hak istri. Kita tidak nuntut hak kita, tunaikan hak istri. Hak istri terpenuhi, istri macam-macam, kemudian diceraikan, pasti diganti yang lebih baik sama. Yang rugi siapa? Istri. Ya. Begitu juga suami. Ya. Ketika ada istri yang menunaikan hak istrinya kepada suami, kemudian suaminya macam-macam, ya. Kemudian cerai, yang rugi siapa? Suami. Yang rugi suami. Karena pasti digantikan yang lebih baik. Itu, ingat itu. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik. Pasti itu. Orang yang lurus akan selalu disayang sama Allah, dibimbing sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bermuamalah dengan istri, kita bukan lihat istri, tapi lihat Allah nomor satunya. Ya. Enak kalau lihat Allah. Ana kasih nafkah kepada anti misalkan, karena Allah. Bukan karena tanggung jawab ana kepada Allah. Ketika kita ngerti seperti ini, enak. Istri miskin, apalagi istri kaya juga kita berhak, kita wajib kasih apa? Nafkah. Karena tanggung jawab kita kepada istri atau kepada Allah? Kepada Allah. Nomor satunya itu. Sehingga ketika ada masalah, akhirnya Allah jaga. Dan cerai, itu Allah gantikan yang lebih baik. Makanya aneh kalau ada istri, akhlaknya buruk misalkan. Akhlaknya jelek, kemudian anak berpisah, alhamdulillah lebih baik. Padahal lebih rugi, ya. Padahal lebih apa? Rugi. Allah bilang atastabdiluna apa? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, atastabdiluna billadhi wa adna billadhi huwa khair. Betul, wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi.
ketika berpisah, semuanya akan diberikan ghina, kecukupan. Karena Allah Maha Kuasa. Tapi lihat, kenapa bercerai? Gitu. Kalau kita zalim dengan pasangan, Allah tidak suka. Ini kan kaidahnya seperti itu. Apakah kamu akan mengganti sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang kurang baik? Ya, ada orang yang bahdul, orang yang hamqa, entah laki-lakinya atau perempuannya, sama aja ya. Berpisah. Perhatikan, ketika yang berbuat zalim, yang salah, kemudian nulis, alhamdulillah sudah berpisah. Ya, ini lebih baik dan semoga mendapatkan yang lebih baik. Ya, nggak tahu mendapatkan yang lebih buruk. Gimana ceritanya? Allah akan kasih bimbingan kepada orang yang soleh, solehah. Nah, ini maksud dari man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Nah, sekarang yang mubah. Sekarang yang keempat ya. Yang mubah itu bagaimana? Cerai mubah, gitu ya. Idza da'atil hajatu ilaihi wa lam tatlubhu az-zawjatu. Apabila memang ada hajat, ada kebutuhannya, dan wanitanya nggak minta, istrinya nggak minta cerai. Nah, ini bedanya yang mustahab dengan yang mubah. Jadi ada memang hajatnya, memang lebih bagus cerai gitu, ya. Tapi si wanita tidak minta cerai. Kalau yang mustahab itu wanita minta cerai. Ceraikan aku, oke. Ya, si wanitanya. Kalau ini wanitanya minta cerai. Tapi ada hajat. Ada hajat cerai. Anna rajula nafsahu ra'a anna al-umur ghairu mustaqimah. Jadi laki-lakinya memandang bahwa perjalanan hidupnya, umurnya, perkaranya itu tidak lurus, tidak nyaman. Ya. Annahu sayabqa huwa wa zawjatuhu fi ta'ab. Ketika dipertahankan dia dan istrinya dalam ketidaknyamanan, ta'ab, kepayahan, ya. Payah terus hidupnya. Enggak ada senang nih. Ya, cemberut mulu dua-duanya. Ketemu cemberut. Ya. Laki-lakinya payah, istrinya juga payah. Ya. Baik. Wa hiya lam tatlub minhu talaq. Nah, si wanitanya tidak minta cerai. Lakin ra'at talaqa khairan minal baqa. Tetapi dia, si laki-lakinya memandang cerai itu lebih baik daripada tetap bersama dengan pasangannya. Bahuna naqul, di sini kita katakan at-talaqu mubah. Cerainya itu mubah. Ini hukumnya. Cerainya mubah. Jadi, tapi betul-betul dipandang dengan bukan dengan pandangan yang didasari dengan asal-asalan ya, tapi dengan ilmu. Terus dengan apa yang sudah dia jalani selama ini dalam kehidupannya, berjalan sama istrinya, kayaknya nggak bagus nih kalau dilanjutkan. Tapi istri nggak minta cerai. Tapi laki-lakinya taat, istri juga taat, sama-sama payah. Dan di sini mubah. Ya, di sini mubah saja. Baik, berikutnya amal muharram yang ke berapa ini? Yang ke 5 ya.
Amal muharram, yang haram nih, bahwa an yutalliqaha fi haidin aw fi tuhrin jama'aha fihi. Menceraikan istri dalam kondisi haid atau ketika suci setelah disetubuhi. Dua kondisi ini namanya tolak bid'i. Dua kondisi ini namanya tolak bid'ah. Cerai bid'ah. Ini hukumnya haram. Cerai bid'ah itu yang pertama apa, ikhwan? Ketika haid. Kenapa? Kenapa? Karena ketika haidnya lama tuh, diceraikan, masa iddahnya akan nunggu lama si wanita itu. Ya kan? Karena haidnya itu lama misalkan. Atau baru sepekan haid dicerai. Kan haid ini nggak dihitung. Haid ini nggak dihitung. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, menceraikan dalam kondisi suci, kemudian digauli. Nah, kenapa nggak boleh dan haram? Karena apabila hamil, iddahnya panjang sekali. Ya, karena wanita hamil itu misalnya digauli, hamil tuh kan. Jadi, iddahnya berapa bulan? 9 bulan sendiri. Lama, kasihan perempuan. Ya. Nah. Baik. Kita akan masuk ke hadisnya, ikhwan Allah, ya kan? Hadisnya minta Ustaz Aris baca. Bisa Ustaz Aris? Dengan suara yang kencang sama terjemahannya. Nah. Fadhal. Dia pakai ini, Ustaz Aris. Fadhal. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala hukmu talaqi fil haidhi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu talaqa imra'atan lahu wa hiya haidun wa dzakara dhalika Umar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fataghayyara fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala yuraji'ha thumma yumsikha hatta tadhura fatadhur fa in bada lahu an yutalliqaha falyutalliqha qabla an yamassaha tilka al-iddatu kama amara Allah azza wa jalla wa fi lafdhin hatta tahidha haidatan mustaqbalatan siwa haidatiha allati talaqaha fiha وفي لفظ وحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, terjemahannya baca. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa dirinya pernah menceraikan istrinya ketika sedang haid. Umar lantas menceraikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu marah karenanya. Kemudian beliau bersabda, hendaknya dia rujuk kembali dengan istrinya. Kemudian dia hidup bersama istrinya lagi hingga istrinya suci, haid dan suci lagi. Jika sudah mantap untuk menceraikannya, maka hendaknya dia menceraikannya ketika dalam keadaan suci sebelum digaulinya. Itulah masa iddah sebagaimana yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Dalam lafaz yang lain dikatakan hingga istrinya haid lagi, namun bukan haid tatkala ia menceraikannya. Dalam lafaz yang lain dikatakan lalu dilakukan perhitungan sejak jatuh talaknya. Abdullah lalu rujuk dengan istrinya sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Syukran, jazakallah khairan. Baik, kita langsung ke faedahnya, ikhwan ya. Anda akan ngambil faedahnya dari penjelasan Syekh Muhammad
bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dari hadis yang mulia ini, faedah yang pertama yang bisa kita petik, ghadabul alim intihaki hurumatillahi wa dalilu taghayyudur rasul sallallahu alaihi wasallam wa hadha min syafaqatir rajul ala ikhwanihil muslimin. Faedah yang pertama adalah kemurkaan orang yang alim, kemurkaan orang yang berilmu ketika ada pelanggaran, jadi kehormatan Allah dilanggar, ketika ada kehormatan Allah dilanggar. Dalilnya adalah murkanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini merupakan kasih sayang orang tersebut atau orang alim tersebut terhadap saudaranya kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini ikhwan marah. Kenapa Rasul marah? Karena ada pelanggaran. Ya. Berarti menceraikan istri dalam ketika istri itu haid, hukumnya haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak murka kalau perkara itu tidak haram. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa menceraikan istri dalam keadaan haid itu adalah haram. Ya. Jadi faedahnya seorang alim itu boleh marah ketika mengetahui ada apa? Ada pelanggaran. Ya, ada pelanggaran tentang hurumatillah, kehormatan Allah. Dalilnya kemurkaan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dan kalau ada orang alim marah karena agama, ya, karena agama, menunjukkan orang alim ini sayang kepada saudara-saudaranya kaum muslimin. Ya. Faedah yang kedua, khuluqun Nabi alaihi salatu wassalam, fa inna min khuluqihi alaihi salatu wassalam annahu la yantaqimu li nafsihi wa la yaghdabu li nafsihi, lakinnahu idzan tuhikat hurumatullah fa innahu yaghdab. Akhlak Nabi, di sini ada akhlak Nabi yang mulia. Di antara akhlak Nabi, beliau tidak marah karena dirinya, tapi marah beliau itu karena Allah. Marahnya beliau itu bukan karena dirinya sendiri, tapi marahnya itu karena Allah. Ada kemaksiatan, ya, ada hak Allah dilanggar, maka Rasulullah SAW marah. Dan ini merupakan kesempurnaan dari akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata begini, ikhwan. Walihada nahutsukum an tatahammalu ma yusa'u bihi ilaikum lillahi azza wa jal. Fal insanu la yakhlu min a'da'in abadan. Kata beliau, oleh karena hal ini, ya, kami nasihatkan untuk antum semua. Ini kata Syekh Utsaimin, ya. Untuk bersabar, tahammul ketika ada yang tidak suka sama antum, ketika disakiti, ya, ketika ada yang berbuat buruk sama antum, sama kita. Karena tidak ada manusia yang lepas dari musuh. Lihat, fal insan la yakhlu min a'dain abadan. Siapapun di antara kita mesti ada yang tidak suka sama kita. Jangankan kita orang biasa, dan jangankan kita yang penuh dengan kekurangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ya,
nabi yang seutama-utama nabi, itu ada yang tidak suka sama beliau sallallahu alaihi wasallam, apalagi sama kita-kita. Ya. Di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin sebuah bait syair, laisa yakhlul mar'u min diddin walau hawala al-uzlata fi ra'sil jabali. Jadi seseorang itu mesti ada yang enggak suka sama dia, walaupun dia uzlah, tinggal di atas gunung sendirian. Enggak akan selamat dari apa? Dari ketidaksukaan orang. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, ridwan nas ghayatun la tudrak. Mencari keriduan dari manusia itu sesuatu yang mustahil. Tujuan yang enggak mungkin tercapai. Ya. Manusia memandang kita semua, ada yang suka, ada yang benci. Itu kaidah. Ini hal yang harus kita pahami dan ingat. Ya, kita ini tidak semua benci sama kita, tapi juga tidak semua suka sama kita. Ini yang harus kita perhatikan. Fala budda an tasma'al adza min ghairik. Mesti kau dengar gangguan atau sesuatu dari selain engkau. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 186, وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Kalian akan mendengar dari orang-orang yang memiliki kitab sebelum kalian dan dari orang-orang yang berbuat syirik, adzan katsira, gangguan yang banyak. Apabila kau sabar, kau bertakwa, maka itu termasuk azm, umur yang azm, jadi perkara yang kuat, ya. Jadi antum punya kuat azm menghadapi orang yang tidak suka itu dengan sabar dan takwa. Dengan sabar dan takwa, ya. Nah, jadi ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, sudah saatnya azan. Insyaallah setelah azan kita lanjutkan sedikit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Faedah yang ketiga, ilmu yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ini faedah bagus sekali, ikhwan, ya. Jawazu at-tawkil fil ilm. Jawazu at-tawkil fil ilm. Bolehnya mewakilkan dalam menuntut ilmu. Bolehnya mewakilkan kepada orang untuk mendapatkan ilmu. Di sini diambil dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kasusnya putranya Abdullah bin Umar untuk mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menghabarkan. Menghabarkan itu maksudnya bertanya. Zakaro itu artinya sa'ala. Ya, Umar bin Khattab kan datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kasus putranya yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid, kemudian datang ke Rasul SAW dan menyebutkan perkara putranya. Maksud zakaro di situ sa'ala, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum madhi. Ya, Rasul SAW ditanya, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kuntu rajulan mazza'an. Kuntu rajulan mazza'an. Aku ini seorang laki-laki yang mudah keluar air madhi.
Fa amartul Miqdad ibn al-Aswad. Kemudian aku memerintahkan Al-Miqdad ibnul Aswad an yas'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu, untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun bertanya, Al-Miqdad bin Aswad bertanya. Dan Rasul SAW menjawab. Kata Rasul, fihil wudu. Dalam hukum air madhi, ketika laki-laki keluar air madhinya, cukup dengan wudu saja. Maksudnya tidak mandi wajib. Karena air madhi itu hadas kecil. Dan najisnya najis apa? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Ada najis, ada 3 kan? Jenis najis. Ada mughalladah, mukhafafah, ada yang mutawasitah. Yang mughalladah contohnya apa? Najis anjing, mughalladah. Najis yang mughallad, yang besar. Dicuci dengan tanah 7 kali, kemudian dengan air. Namanya najis mughalladah. Kemudian najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu air madhi. Air madhi laki-laki, ya. Nah, kemudian kalau air madhinya itu kena celana, disucikannya, dipercikan dengan air saja cukup. Percikan 3 kali cukup. Karena najisnya apa? Mukhaffafah. Ya. Kemudian ada najis mutawassithah, pertengahan. Selain itu, kencing itu termasuk mutawassithah. Nah, adapun hukumnya itu tidak mandi wajib, tapi cukup mandi berwudu. Ali malu bertanya langsung ke Rasulullah SAW, kenapa? Kenapa Ali malu? Ya, karena kedudukan istri beliau adalah anak dari Nabi Muhammad SAW, Fatimah. Ali malu bertanya ke Rasulullah SAW. Nah, di hadis ini, ikhwanya Allah, ya kan? Kita lihat kembali ke hadis, perhatikan di hadisnya. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi faedahnya sangat banyak sebenarnya. Dia menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Kemudian Umar bertanya ke Rasul SAW tentang kasus ini, dan Rasul marah. Kemudian Rasul SAW berkata, liyuraji'aha, hendaknya dia rujuk. Ya, katakan kepada Ibnu Umar, hendaknya dia rujuk. Tsumma yumsikha hatta tathur, tsumma tahid fatathur. Kemudian dia tahan sehingga dia suci. Sebenarnya ketika suci kalau mau menceraikan itu boleh. Tapi di sini disebutkan 2 kali. Tsumma tahid fatathur. Kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Ini menunjukkan, ya, yang kedua ini sunnah. Kalau mau menunggunya sampai haidnya 2 kali, kemudian menceraikan, ini boleh, ya, disunnahkan, gitu. Tapi tidak harus, ya, tidak harus. Fa in badalahu an yutalliqaha falyutalliqha tahiran qabla an yamassaha. Kalau nampak baginya sudah menjadi keputusannya untuk menceraikannya, boleh menceraikannya. Tahiran qabla an yamassaha. Ketika suci sebelum digauli, kata Rasul. Ini cara menceraikan yang benar. Menceraikan yang benar itu nunggu suci, tidak digauli. Ya, karena sekali lagi menceraikan wanita ketika haid berdosa, haram. Menceraikan wanita juga ketika suci digauli. Habis digauli diceraikan, juga haram. Ya, kan ada laki-laki itu, ana mau ceraikan anti tapi saya apa? Gauli dulu. Ini ada tidak? Ada, akhi. Ya, ini hukumnya apa? Haram. Ini hukumnya haram. Nah, ada pengecualian, ya. Ingat ya, ini kalau si wanita itu ada haidnya. Kalau wanita itu tidak berhaid, ya, tidak berhaid,
Misalkan ada wanita rahimnya diangkat. Rahimnya diangkat, dioperasi, diangkat rahimnya. Haid tidak wanita tersebut? Tidak. Ketika suci, digauli sama suaminya, habis itu diceraikan sama suaminya. Boleh tidak? Boleh. Ya. Boleh, dan tolaknya bukan tolak bid'i. Tapi berapa lama wanita ini nunggu masa idahnya? Siapa yang tahu? Yang bisa jawab boleh pulang. Ya. Ya. 3 bulan, ahsan. Jadi kalau tidak haid 3 bulan. Contoh yang lain. Wanitanya sudah berumur. Menopause, ya. Menopause, misalkan umurnya 70 tahun. Oh iya, 70 tahun iya ya. Menopause itu berapa, akhi? Rata-rata berapa umur? Ya. 50-an ke atas. Nah, yang pengalaman aja lah saya tanya. 50 tahun ke atas ya. Baik. Diceraikan habis digauli, berdosa tidak cerai ini? Tidak. Ya. Tidak. Tidak berdosa. Kemudian berapa lama wanita itu menunggu masa iddah? Ya, 3 bulan juga. Ya, ini namanya wanita yang menopause. Ya, yang tadi itu masih muda tapi diambil apanya? Rahimnya. Yang ketiga, contoh yang ketiga. Ini pengecualian ya. Rajulun indahum ra'atun hamilun qad jama'aha. Ada seseorang punya istri lagi hamil. Kemudian dia gauli. Ya. Lagi hamil, dia gauli. Hamil 2 bulan misalkan, digauli. Habis itu berantem. Ya. Diceraikan itu si istri. Atau enggak berantem. Misalkan mau diceraikan aja misalkan ya. Cerai qadarullah. Ya, cerai. Kemudian masa iddahnya berapa? Ya. Sampai melahirkan. Masuk ke hadis ini tidak? Tidak. Saat ada yang hamil tapi haid gimana? Ada nggak, Afif? Masa nggak ada? Ya. Kata Syekh Utsaimin ada kasus sebagian wanita hamil tapi tetap haid. Ya. Kalau misalkan ada nih, kalau ya, tapi ini jarang kan? Ya. Kalau misalkan ada, tetap boleh, karena itu pengecualian. Karena wanita hamil itu masa iddahnya kapan? Melahirkan, sampai melahirkan. Makanya pengecualian dari hadis Ibnu Umar ini. Dan tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Jadi ingat, tolak itu ada 2. Ada tolak bid'ah, ada tolak sunnah. Ya, tolak bid'ah itu pertama apa? Tolak bid'ah yang pertama menggauli istri ketika suci, kemudian ditalak. Ini kondisi pertama. Kondisi yang kedua, mencerai dalam keadaan haid. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan ya, kawan? Fadhal. Oh iya, Masya Allah. Bagus sekali. Apakah tolak bid'i itu tolaknya jatuh? Ah, ini penting sekali ya. Ya, sebenarnya mau anda bahas cuma lupa anda ya. Tolak bid'i, apakah jatuh? Ulama berbeda pendapat. Tapi jumhur ulama 4 mazhab dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya mengatakan tolaknya jatuh. Tolaknya jatuh. Ya. Dengan dalil tadi, katakan kepada Ibnu Umar agar Ibnu Umar itu merujuknya. Rasul menggunakan kalimat rujuk. Kemudian di hadis yang bawah itu yang dibaca sama Ustadz Aris, kan dihitung talaknya. Ya. Itu kalimatnya dihitung. Dan ini yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa talak walaupun bid'i itu jatuh. Fahusibat min tolaqiha. Itu kalimat ini. Ya. Fahusibat min tolaqiha. Jadi talaknya itu dihitung awalnya. Ini menunjukkan bahwa tolak walaupun bid'i hukumnya jatuh talaknya. Dihitung. Jatuh.
Tapi dia balik. Ya, seperti itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang lain mengatakan tolaknya tidak jatuh. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, juga pendapatnya muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tetapi ana lebih condong kepada pendapat yang pertama tadi, ya. Ini pendapatnya ulama kibar semuanya, akhi. Pendapat yang mengatakan bahwa tolak bid'i ini jatuh, ya. Pendapatnya siapa? Lihat. Yang mengatakan tolak bid'i ini jatuh, itu pendapatnya Bukhari, Imam Bukhari, kemudian Baihaqi, kemudian Nawawi, kemudian Syekh Muhammad bin Ibrahim, mufti sebelum Syekh bin Bas, kemudian Syekh Albani rahimahullah, kemudian Syekh bin Bas di awal. Cuma nanti Syekh bin Bas rujuk kepada pendapat yang kedua, yang mengatakan talaknya itu tidak jatuh. Ya. Dan kita lebih hati-hati ya, tolaknya jatuh. Karena juga maslahatnya besar. Orang tidak mempermainkan talak nanti. Ya, karena kalau misalkan dikatakan tidak jatuh, nanti banyak orang yang melakukan nanti jima kemudian dicerai, enggak jatuh talaknya. Ya, kemudian menceraikannya ketika suci, ketika suci, ketika apa? Haid. Ya, nanti dipermainkan oleh banyak orang. Ya, makanya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan talaknya jatuh. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas hadis berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semua, dan Allah kasih umur panjang kepada kita semua dalam taat. Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.